Sobat Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap. Bersama saya, Kalila Aura Syifa yang akan menjadi host pada hari ini. Gimana nih kabar dan perasaan kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Lina Madila Amir, Magister Psikologi. Boleh disapa dulu Bu, Sobat Semandapnya. Oke, halo Sobat Semandap, apa kabar? Nah, jadi gimana nih perasaan Ibu hari ini? Hari ini luar biasa itu teknisnya senang karena ketemu Bu Yunita, karena kami sudah lama nggak ketemu Pak Kepala Sekolah yang pintar, ketemu parent karena tadi habis ngisi acara, terus ketemu kalian. Jadi happy, Wah, jadi menyenangkan merasa sekali muda. ya Bu. Oke. Di episode kali ini, kita mau ngobrol nih tentang sesuatu yang sering banget terjadi di kalangan anak remaja saat ini, yaitu tentang bagaimana peran orang tua dalam menjaga dan mendukung kesehatan mental anak. Terkadang, orang tua selalu menganggap anaknya baik dan mampu tanpa memikirkan bagaimana kesehatan mental seorang anak. Menurut Ibu sendiri, gimana sih Bu sifat orang tua yang selalu menganggap anaknya baik dan mampu tanpa memikirkan kesehatan mental seorang anak? Bagaimana? Tentu kalau ngomong bagaimana ya nggak tepat ya. Kita ngomongnya bukan soal benar salah, tapi kita ngomong soal tepat atau tidak. Artinya kalau punya orang tua seperti itu ya kurang tepat. Harusnya ketika siap menjadi orang tua, siap sudah punya ilmunya untuk jadi orang tua. Kayak kalian nih, besok mau kuliah, tahu jurusannya apa, ada ilmunya dulu ya. Sama seperti jadi orang tua, punya ilmunya dulu, tapi belum punya ilmu nih udah telat, anaknya udah gede, udah mau 16 tahun gitu ya. Gak apa-apa, cari sekarang ilmu di mana-mana bisa. Jadi kalau gimana lihat orang tua yang gitu ya nggak tepat, mesti belajar dulu. Kita nggak akan ngomong harus bagaimana, tapi belajar aja dulu. Itu langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Menurut Ibu, apa sih arti sehat mental untuk remaja, Bu? Oke, sehat mental untuk remaja satu, teman-teman remaja ini tahu dia bisa ngasih tahu ke orang bagaimana posisi emosi dia saat ini. Emosi itu adalah manifestasi dari kondisi psikologis kita. Misalnya kayak lagi saat ini lagi apa perasaannya? Lagi happy, Bu. Happy ya, antusias gitu. Misalnya itu Iya, emosi. Jadi mendefinisikan apa yang kita rasa itu kalau remaja mampu melakukan itu artinya dia cukup sehat mental. Belum selesai ya. Kedua, dia mampu merespon sesuatu dengan nyaman buat dia, aman untuk orang lain. Oke? Nyaman untuk kita, aman untuk orang lain. Karena apa? Karena nyamannya orang lain bukan tanggung jawab kita. So, aku akan out of topic sedikit. Kalau dia bilang, iya aku akan memberi kenyamanan untukmu. Nggak usah dipercaya. Karena sesungguhnya kenyamanan orang lain bukan tanggung jawab kita. Tapi kita mampu merespon sesuatu dengan nyaman dan aman untuk orang lain. Nah, skill-skill ini mampu merespon sesuatu itu salah satu indikator remaja yang sehat mental. berarti kalau misalnya remaja happy itu belum tentu sehat mental juga ya, Bu? Terlihat Hmm, happy. terlihat happy ya bisa Iya, Bu. saja enggak karena kita harus sadar ya ketika gini hari ini aku merasa stres misalnya stres itu kan setiap hari muncul nggak hanya hari Senin aja atau Sabtu aja karena garing nggak ada yang ngapelin. Iya, Oke, stres itu all day long bisa muncul. Kalila, tadi pagi ada stresnya nggak? ada, Bu. Ada kekhawatiran? Ada, Bu. Ada, itu udah muncul stres. Tapi stresnya kecil-kecil dan cepat hilang karena tahu habis ini nggak kayak gitu lagi. Ada habis stres. Jadi ketika ngerasanya tadi pertanyaannya, gimana kalau dia happy apakah selalu bahagia? Ya nggak belum tentu, tergantung happy-nya karena apa dan dia mampu merespon ini aku respon happy ini tepat atau enggak ya? Gitu. Kalau cara menjaga kesehatan mental di tengah sekolah dan pergaulan itu gimana sih, Wah, Bu? ini cakep pertanyaannya Kalila. Gimana caranya menjaga kesehatan mental ketika di sekolah dan di pergaulan? Nah, remaja yang benar, yang tepat itu, yang sehat mentalnya ketika tahu dia itu siapa. Tadi juga kami sampaikan ketika acara parent ya, SMA 2 Negeri Pringsewu buat saya keren, saya mesti apresiasi ada fasilitas untuk memanggil para orang tua dalam acara seminar parenting. Nggak semua SMA negeri dimampukan dan mau untuk melakukan ini ya. Nah, kalau sehat mental gimana ketika Kalila tahu kamu itu siapa? Nah, coba ya teman-teman di sini juga mungkin bisa gitu. Kalau Bruna tanya kamu siapa nak?
Kalila itu siapa sih? Coba Em, kalau Bunda tanya begitu, Kalila jawabnya gimana? Kalila itu siapa sih? Kalau aku anak perempuan dari ayah dari ibuku. Boleh, ya. Ada berapa orang yang apa ya? Aduh, siapa ya? Ada yang begitu. Iya, Mungkin ya. Kalau udah tahu kamu siapa, Kalila anak perempuan ayah sama ibu. Besok-besok kamu pasti akan bertumbuh jawabannya. Nggak akan iya, itu. Mungkin nanti sore ketika kamu bertanya lagi akan beda jawabannya karena menurut kamu belajar. Jadi iya, bertumbuh ya. Satu, mengenali dia itu siapa. Kedua, dia tahu nilai apa yang mau dia pegang dalam hidup dia. Nilai-nilai apa yang mau kalian pegang dalam hidup gitu. Kalau tanyanya ke Bulina tuh siapa? Saya psikolog. Sekarang, iya, ya. Lalu nilai apa yang dipegang kebermanfaatan? Kalau nggak manfaat, no. Terus apalagi boundaries. Anak sekarang tahu boundaries ya, batasan. iya, Bu. Apa yang boleh, apa yang tidak. Ketika remaja tahu hal itu kesehatan mentalnya insya Allah oke. Terus gimana sih Bu, kalau misal nih ada anak, aku menganggap diriku ini bisanya di bidang akademik, tapi ternyata orang tuanya bilang, kamu tuh bukan di akademik, di non akademik, dan orang tuanya tuh tidak mau menerima pendapat anaknya itu bagaimana Bu? Oke, baik. Ini kita ngomong soal parent ya. Biasakan, nanti kan kalian juga kalau mau memilih jadi orang tua, iya ya, kemungkinan Iya, ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi biasakan menggunakan data bukan makna. Kalau yang dikatakan sama orang tua kamu tuh nggak cocok di akademik, nak, iya, ya nggak masalah kalau ada datanya. Datanya apa? Beneran nih kemampuan akademiknya jelek. Jelek itu sesuai dengan aturan. KKM-nya berapa, di bawah KKM banget atau enggak, endebre ya. Tapi kalau cuma ngelihat doang, ngelihat anaknya nggak suka belajar lalu dibilang nggak suka akademik itu nggak boleh. So, baik anak-anak maupun parent biasakan menggunakan data bukan makna. Misal, Kalila di kamar aja pegang handphone. Lalu ibumu masuk. Ibumu bilang gini, handphonean aja anak ini ya. Sebel nggak? sebelum Itu makna. Harusnya ibumu lihat dulu, tanya dulu, ngapain nak? Lihat ruang guru misalnya. Artinya betul pakai handphone, tapi kan nggak mainan HP. Ya, jadi baik kita, saya orang tua, anak-anak juga biasakan mulai hari ini ayo belajar karena ini skill. Gunakan data bukan makna. Kamu mah orangnya gitu, nggak bisa. Itu makna kita. Tapi gunakan data. Jadi kalau ada orang tua yang bilang kamu bagusnya di akademik, gak cocok di sini, boleh aja selama ada datanya. Ya. menurut Ibu, faktor apa aja sih Bu yang dapat mempengaruhi kebahagiaan seorang anak? Oke, ini menarik ya. Sudah ada penelitiannya, tapi aku takut bicara karena aku lupa sumbernya. Jadi satu ketika dia bisa jadi diri sendiri. Kedua merasa dicintai. Nah orang merasa dicintai itu harus tahu dulu. Kalila mungkin beda, merasa dicintainya tuh pasti beda sama aku yang merasa dicintai. Iya, Aku mungkin beda sama Bu Yunita. Kalila merasa dicintai kalau kalau diperhatikan, kalau diperhatikan. ya, Sama, perhatikan dengan bentuk apa? di seperti diingatkan untuk makan, Oke, jadi mengasih, pakainya verbal ya. ya, Nah, makan dulu misalnya. Ada ya, teman yang udah makan belum? Udah cukup, be happy. Kalau belum enggak. Nggak perlu pakai kata-kata. Tinggal bawa aja ke toko emas. Aku happy. Iya kan? iya betul Bu. Iya, udah. Dan itu untuk mengetahui kebahagiaan seseorang perlu ada komunikasi. Ngobrol, tanya, jawab. Bukan tanya-tanya bulu nggak dijawab. Atau jawab-jawab terus padahal nggak ditanya. Iya, Oke, jadi happy-nya gimana mendefinisikannya? Tanya, kamu merasa dihargai kalau apa? Kamu merasa bahagia kalau bagaimana? Nah, untuk mendapat itu perlu ngobrol. Kadang kita frustrasi ya, nah orang tua juga frustrasi. Kayaknya aku udah ngasih semua deh sama dia. Udah ngertiin dia, mau motor tak kasih. Mau sekolah di sini, heeh, mau jilbab yang bagus, iya, baju yang terbaru, heeh, celana skena, heeh, gitu misalnya ya. Udah dikasih semua, padahal itu mau ibunya, anaknya nggak mau begitu. Coba dia tanya, kamu butuhnya apa, nak? saya Bu. Iya, misalnya ditanya ke anaknya, kamu butuhnya apa? Sama, Alila juga begitu ke orang tuanya kan. Jadi harus ada ngobrol. Kalau dibilang ngobrol itu paling lama, pekerjaannya paling lama, yes, harus ngobrol. Itu Tuhan ciptakan mulut untuk ngomong. Ya kecuali kalau kita bisu. Bisu pun tetap bisa ngomong kan, pakai bahasa isyarat. Gitu. So, sampaikan, tanyakan.
kamu senangnya tuh bagaimana, biar enak, jadi nggak ada prasangka, nggak ada permaknaan mulu, pakai data. Emang dia suka begitu? Iya suka, aku udah tanya kok sama dia, ini datanya. Oh, Gitu. Kita ini kan kaum-kaum ilmiah ya, iya. sekolah pasti ilmiah, nggak katanya-katanya. Tentu Bu Yunita mengerjakan ekonomi, mengajarkan ekonomi pakai data kan? Pakai Betul. teori ya? Iya, Bu. Bukan katanya Mas Supri, nggak, pasti pakai teori ya. Jadi ayo belajar untuk bersikap ilmiah. Gimana sih, Bu, kalau misalnya orang itu pengen di ngertiin, tapi tuh dia nggak mau komunikasi, nggak mau terbuka, itu bagaimana, Bu? Oke, dibuang aja. Oke, jadi berubah berarti mengubah. Oke, berubah berarti mengubah. Clue-nya itu ya, berubah berarti mengubah. Jadi kalau mau orang lain itu kita menganggap dia oke, kita harus oke dulu ya. Dia nggak mau komunikasi, ya susah. Padahal pinginnya semua jelas ya nggak bisa dong, ya kan? Biar kita enak diajak ngomong. Aku mau tahu dia susah tahu diajak ngomong. Emang kamu udah ngajak ngomong dia? Belum. Ya nggak bisa. Jadi berubah berarti mengubah. Kita coba dulu. Kalau udah nggak berhasil, coba lagi. Jadi Allah itu kan agama kita Islam ya, saya Islam. Allah itu kan ngasih cara itu banyak banget, ratusan bahkan triliunan. Misalnya, nak, plan A, anak-anak sekarang akan bilang, ya aku udah siapin plan A dan plan B. Hey, lu mesti punya A sampai Z. Itu juga kadang kurang cukup. Kadang kita merasa frustrasi, udah melakukan banyak hal, padahal belum. Yang kita coba tuh hal-hal itu aja. Misal, ini kita akan merembet panjang ya. Kalau bilang, aku tuh nggak cocok di matematika, karena aku udah coba belajar, nggak bisa juga. Mungkin saja cara belajarnya hanya itu. Kalilah hanya coba cara belajar A. Padahal ada A1, A2 sampai A berapa triliun. Itu baru A doang loh, belum sampai Z. Jadi berubah berarti mengubah. Kalau kamu diperlukan seperti itu, maka perlukan orang lain. Oh, lalu, apa sih, Bu, dampak jika anak kurang mendapatkan dukungan emosional dari lingkungannya? Aduh, yang pasti akan tantrum. Tantrumnya macam-macam, nggak selalu ngamuk atau guling-guling ya kayak anak Iya. kalau lagi di mall gitu ya. Tantrumnya ada bisa melengos, tidak melakukan yang diminta oleh orang tua. Ya, jadi apa yang bisa muncul tantrum. Anak-anak akan tantrum. Bisa tantrumnya macam-macam. Kenakalan remaja, ngawur, hamil di luar nikah, pacarannya ngawur, suka keluar malam, merokok, narkoba, endebre. Itu dampaknya. Lalu untuk indikator atau tolak ukur anak dikatakan sudah sehat mentalnya itu apa aja sih, Bu? Tadi yang saya bilang, dia tahu dia siapa, lalu dia tahu betul nilai-nilai apa yang mau dia yakini dalam hidup, dan mungkin sekarang anak-anak mulai cari ya nilai-nilai apa yang kalian mau pegang dalam hidup ini. Jangan waktu itu Bunda mulai tahu itu kelas 2 SMP, dan menurutku itu cukup cepat ya. Di kelas 2 SMP aku tahu aku punya nilai apa dalam hidup, jadi aku merasa tumbuhku itu nggak ujuk-ajik, ngerti nggak sih? Iya, Bu. Nggak banyak bapernya, karena aku merasa aku tahu apa yang mau aku lakukan di kelas 2 SMP sampai hari ini. Jadi biar mau apa tahu nilai apa yang kalian pegang dalam hidup, itu satu. Kedua, tahu apa yang kalian rasain dan bisa menyampaikan gitu ya. Lalu ketiga, mampu tadi ya, karena emosi-emosi apa yang muncul kalian bisa mendefinisikan emosi itu. Beberapa remaja akan bilang begini, kalau dalam pertemanan contohnya, eh, kamu suka nggak sama, nggak tahu, aku suka tahu sama dia, kenapa ya nggak suka aja, kenapa emang, ya dia tuh gitu tahu orangnya, dia tuh gitu tahu orangnya. Kalau benar tanya sama Kalila, ada nggak definisi dia itu gitu orangnya, Enggak, definisi dari dia itu gitu orangnya? susah terdefinisikan. Susah terdefinisi. Begitu juga otak, otak nggak bisa definisi. Itu yang bikin kita frustrasi dan marah lama-lama, sebel lama-lama, karena kita nggak terbiasa mendefinisikan apa yang kita rasa. Coba kita bilang, aku nggak suka sama orang itu, kenapa? Dia bawel. Bawel karena tiap orang lewat dikomentarin. Lebih enak. Daripada ya kayak gitu tuh orangnya aneh. Aneh kenapa? Ya pokoknya aneh. Aneh, otak bingung. Aneh secara garis besar ada, tapi aneh yang dia maksud, otak nggak bisa cerna. Terus kita sebelnya lama. Jadi kalau kalian bilang apa yang indikatornya, satu tahu apa yang dia mau, value apa yang dia pegang, ya, dan dia bisa mendefinisikan emosi-emosi apa yang muncul. Gitu. Kalau misalnya kita salah pergaulan nih, Bu, itu tuh ngaruh nggak sih, Bu, sama jati diri kita dan kesehatan mental kita, Bu? Oh jelas dong, jelas. Sesungguhnya yang suka salah jalur itu juga nggak tenang-tenang aja kok.
Sependek pengalaman Bu Lina jadi psikolog selama 24 tahun ya. Hmm, anak-anak yang katanya nakal ya, karena buatku nggak ada anak nakal. Itu juga sedih kok. Kalau boleh milih aku nggak mau kayak gini. Ya, misalnya aku juga jadi psikolog di Bapas. Tiap residivis anak-anak yang keluar dari penjara dengan kasus cabul, pencurian, narkoba, ada yang pembunuhan. Itu kalau ditanya, aku juga mau kayak gini, Bu. Nggak mau. Ya, bukan masalah dia kehilangan jati diri ya, tapi bagaimana orang di sekitar mereka. Ini kita ngomong soal anak-anak ya. Anak-anak tuh kan menjadi tanggung jawabnya orang dewasa, Orang orang tua. tua, orang yang sudah tua. Atau hal berbeda ya, orang tua dan orang yang sudah tua. Itu jadi tanggung jawab mereka. So, jadi kalau Luna ketemu kalian di jalan, kalau aku tegur, itu bukan karena aku kepo, tapi wujud dari careku ke kalian. Karena aku orang yang sudah tua. Ya mungkin memang aku bukan orang tua kalian, tapi aku orang yang sudah tua yang wajib kasih tahu. Kehilangan jati diri, stres juga, mentalnya kena jelas. Karena itu bukan yang dia mau sebenarnya. Nggak ada zaman dulu akan ditanya, kamu tujuan cita-citanya apa? Jadi residivis. Nggak mau kan? Mau masuk penjara karena nyuri. Pasti nggak ada tujuan itu. Ya, tapi karena sekitarnya dia jadi korban dari lingkungan. Karena kita ngomongin soal anak. Oh. Lalu gimana sih Bu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak agar dapat mencegah stres pada anak Bu? Oke. Sebenarnya stres itu kan kita yang atur ya. Kita banget yang atur. Nah, Tuhan udah kasih kita kemampuan namanya resilience untuk mengupayakan apapun bisa sampai selesai dan clear. Cuma kadang kita betah banget punya masalah, Berlarut-larut. ya. Masalahnya susah belajar kimia. Ini masalahnya nih. Hmm. Tapi kita nggak cepet-cepet cari jalan keluarnya. Kita senang aja jadi ada dalam masalah itu. Wah nggak suka. Nanti yang kita salahin eksternal. Gurunya nggak enak lah. Waktunya inilah itu yang kita salahin yang di luar sana. Padahal kita belum berupaya apapun. Apa upaya kita belajar lebih banyak? Lebih banyak aja ditambahin setengah jam, 15 menit dari biasanya. Lalu nggak bisa juga cari mentor. Minta tolong orang tua ya. Pembimbing. Cari pembimbing. Les private kah, les bareng-bareng kah gitu ya. Sekarang lebih zaman muda banget bisa tutor di YouTube. Banyak banget katanya. Bunda sih emang gak suka kimia ya. Katanya banyak banget yang bisa kita pelajari kan. Jadi udah nggak ada alasan untuk bilang nggak bisa. So kalau gimana caranya biar nggak stres ngobrolnya asik gimana tadi. Orang tua tolong untuk memvalidasi dan memparafrase kembali. Misalnya kalau anaknya bilang, aku tadi sedih banget tau di sekolahan temenku nggak mau temen sama aku. Kata anaknya ya. Lalu orang tuanya bilang ini, orang kayak gitu mah nggak usah ditemenin. Ya, harusnya orang tuanya memparafrase dulu. Apa itu Bu Lina? Aku sedih tahu dari temenmu ada yang mau teman sama aku, nggak ada yang mau main. Walah nak, temenmu nggak ada yang mau main sama kamu ya? Terus jadi sedih kamu. Iya tahu Bu, memparafrase. Kemungkinan nggak banyak orang tua yang dimampukan untuk mau melakukan ini. Hmm. Ya, semuanya serba. Tadi dibully, dipanggil-panggil nama bapakku. Halah, ibu loh, dulu juga sering kayak gitu ya biasa aja. Nggak baper kayak kamu. Jadi dong, Sedih. anaknya ngerasa aduh mak gua bukan tempat aku cerita. Oke, aku akan cari yang lain. Ya kalau dia carinya psikolog. Iya kalau dia carinya guru di sekolah. Kalau carinya yang lain, malah bahaya ya. Nah, jadi gimana caranya ngobrolnya orang tua harusnya mampu memparafrasekan apa yang dirasakan anak, validasi. Lalu yang kedua juga nggak kalah penting adalah orang tua pakainya katanya aku, bukan kamu. Misal, tadi udah sampaikan, Kalila telat pulang sekolah. Biasanya pulang jam 3, kamu sampai di rumah jam 5. Coba kamu merespon dengan eh, tujuannya sama ya, aku khawatir kamu pulang telat. Respon pertama, kamu pulang masuk, mamamu bilang begini, kok pulang jam segini? Habis kemana aja tadi? Mampir-mampir ya? Perasaannya kalian gimana? Sedih sih kadang kayak dituduh gitu Kayak jadinya. dituduh ya. Padahal tadi pecah ban, lama banget. Iya. Bensin antri lama. Dengan respon mamamu yang seperti ini, ya Allah sampai jam 5, mama khawatir tahu kamu pulang sampai jam 5. Tadi kemana aja? Gimana perasaan? Lebih enak yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, lebih happy kayak diperhatiin. Nah, jadi orang tua biasakan pakai frasanya aku, bukan kamu. Jadi kamu tuh berhenti. Gak boleh ngomong itu lagi. Semoga ada orang tua yang nonton juga
ya nggak sih? Jadi berhenti pakai cara kamu, tapi pakai aku. Aku juga punya anak gadis, anak 17 tahun. Setiap dia pulang telat, aku nggak pernah bilang, dari mana aja sih kak? Enggak. Aku biar dia turun dulu dari motornya, lepas sepatunya, sampai jam 5 cantik. Aku khawatir loh nungguin kamu. Iya toh bu, tadi dia mau jelasin enak. Panjang lebar, malah aku nggak perlu penjelasan, dia jelasin semua. Temennya yang inilah, temen yang itu. Padahal nggak perlu buatku ya. Gitu. Jadi bagaimana orang tua satu mampu memparafrasekan, kedua pakai frasa aku bukan kamu. Gitu. Berarti orang tua itu juga perlu ngertiin perasaan anak nggak sih, Bu? Saling ngertiin. Nggak hanya orang tua saja, tapi anak juga perlu saling. Kita itu kan semuanya mubadalah ya, ketersalingan. Saling mengerti. Itu kenapa kalau bahasa kasarnya Bunda suka bilang begini. Value yang juga saya tanamkan ke anak saya adalah tahu diri. Soal tahu diri. Artinya apa? Kalau sudah nggak enak perutnya tahu diri, maka segera makan misalnya ya. Sudah orang lihat orang jengah sama kamu, tahu diri, lebih sensitif, berhenti. Jadi tahu diri. Ketersalingan juga karena tahu diri. Anak-anak merasa aku pingin diperhatikan sama ibuku, maka ayo perhatikan ibumu. Kadang kalian luput loh merhatiin ibunya. Iya, Ah, betul. iya bener, ya kan? Iya, Iya. benar. Jadi ibu tentu nggak mudah, jadi anak juga nggak gampang. Oke, karena aku pernah jadi anak dan sekarang jadi ibu ya. Jadi ngerasain. So, ayo saling menanyakan kabar, saling menanyakan saat ini perasaannya gimana. Pasti itu sweet banget tau. Bukannya mellow ya, tapi sweet, sweet banget. Dan kalau kamu ditanyain sama ibumu, nak hari ini banyak happy-nya apa banyak senang? Happy nggak mau tanya gitu? Happy. Kadang kalau misalnya lagi sedih ketika ditanyain kayak gitu pasti jadi tambah happy sih biasanya. Jadi ngerasa nggak sendirian kan. Iya, Jadi keinginan untuk udah aja selesai di bumi ini nggak ada. Anak-anak sekarang kan itu begitu ya. Nggak semua saya yakin di SMA 2 nggak ada deh ya. Udah apa pergi aja dari dunia ini ya. Atau kayaknya aku nggak diperlukan dunia ini deh. Kayaknya cukup aja. Itu nggak akan muncul. Jadi happy-nya anak dari mana? Dari rumah. Sorry have to say kita akan harus benar harus ngomong begitu dari rumah. Jadi anak itu piye wong tuane ya. Anak itu gimana orang tuanya. Jadi mau happy ya rumah dibikin happy dulu dengan cara apa? Komunikasi yang sehat, bicara yang memang penting dan baik-baik aja, nggak saling menghakimi, nggak saling menyerang, karena semua itu bisa banget dia omongin baik-baik. Selama jadi manusia, maka bisa pakai bahasa manusia. kalau dukungan em, apa dampaknya kalau orang tua itu terlalu menekan anak dalam hal prestasi akademik, Bu? Nekannya gimana coba? Misal kayak, kenapa sih kamu ikutnya yang nggak olimpiade aja? Kenapa ikut ekstrakurikuler yang lain gitu? Padahal kan kalau kamu ikut OSN, kamu bisa tuh jadi juara kayak gitu, Bu. Oke, misalnya orang tuanya begitu ya, Iya, anaknya tentu sedih, ya, tentu sedih. Tapi ini kamu mau bicara harus bagaimana gitu. Kalau iya, ada Bu. punya orang tua begitu, Mhm. ya, anak bisa bilang gini, emang menurut ibu aku bisa? Ya bisa lah. Bisanya dari mana, Bu? Jadi jangan langsung jas ya. Kita juga belajar nanti jadi orang tua. Ibu nggak mau nikah ya nanti bakal jadi tua. Ya. Ditanya menurut ibu emang aku bisa. Wong ini loh bu lihat tuh. Matematiku aku aja 58. Fisikaku 771. Ya tinggal dibilang aja. Nggak usah merespon langsung. Kalau kita responnya kita merasa ibu kita tuh kan melihat kita mampu ya. Orang tua kita ngerasa kita mampu. Nah itu diapresiasi dulu. Makasih ya ma udah ngerasa aku mampu. Tapi ma nek lihat rapotku koyone ra iso. Wong ini jelek loh. Jadi aku pakainya FL2N aja nggak OS. Gitu. Toh ini juga bisa berjenjang. Banyak sekali peluang-peluang atau ruang-ruang untuk diskusi sebenarnya. Selama mau nggak sewot. Kita maunya cepet aja. Oh, usah, nggak usah. Ya udah kalau nggak boleh. Ya padahal ada ruang diskusi. Gitu ya. Ada nggak sih, Bu, kalau misalnya orang tua terlalu neken dampak ke anaknya itu apa ya, Bu? Kira-kira? Ya satu merasa nggak dipercaya. Aduh sedih banget ya kalau nggak dipercaya ya. Sedih, Bu. Udah Nggak kita nyaman. ngomong benar, nggak mungkin kayak gitu. Kamu bohong kan? Nggak kan? Atau kita ngerasanya bisa, tapi enggak. Mama tuh tahu kamu bisanya di situ. Udah deh percaya sama mama deh. Wis, percaya ibu deh. Masa nggak dipercaya pasti sedih, sedih banget. Itu gunanya data. Kita lihat, ini loh aku tuh jago nyanyi,
Udah jago nyanyi di apa namanya lomba menang. Nah ini udah bagus datanya. Jadi biasakan pakai data. Balik lagi ya ke depan. Biasakan pakai data, nggak makna dan itu berlaku juga ke anak ke orang tua. Hmm. Kalau orang tua bisa membantu anaknya menghadapi kegagalan tanpa kehilangan semangat itu gimana, Bu? Didampingi satu, memvalidasi perasaannya saat ini gimana. Ini langsung contohnya aja, misalnya sedih karena nggak lolos. Apa? Kalau kelas 12 itu apa sih? TKA. Ya gitu ya, misalnya Ya. TKA-nya, oh kayak anakku kemarin, anakku mau ke ambil psikologi Undip. Psikologi Undip tuh 650 ya, anakku hanya 500 something. Pokoknya dia kurang 100 berapa gitu. Sedih iya, pulang ke rumah ngerasa gagal. Bu aku ngajak nggak sampai 700 tahu, harusnya kan 700 biar aman ya, aku masih kurang 100 berapa. Aku bilang, saya bilang begini, ini tuh udah keren banget Roy. Kamu tinggal nambah berapa coba? Ini masih ada waktu Desember, aku dijelasin gitu. Jadi nggak perlu ngomongin kamu kok kurang berupaya, nggak usah. Saya yakin anak-anak tuh berupaya kok. Seenggak belajar-belajarnya kalian, pasti belajar kan? Seenggak belajar-belajarnya deh, pasti buka buku kan? Ya. Jadi jangan bilang nggak punya upaya, ada upayanya. Jadi saya nggak mau bahas upaya dia. Saya bilang ini udah keren banget nak. Kita masih ada waktu Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan kita kejar yang 120 ini. Dan bisa. Gitu ya menurutmu? Yes. Sudah, sesimpel itu. Jadi kalau dia gagal, ingatkan lagi prestasi dia yang pernah ada. Karena prestasi bisa diulang. Oke? Jadi ingatkan, kamu ingat nggak waktu juara itu? Bisa kan? Bisa. Coba gimana tipsnya waktu kamu bisa jadi juara? Coba nak. Dia bilang, iya ya, waktu kan aku latihannya sampai Senin Kamis ya Bu. Iya. Jadi dia ingat lagi, dia recall lagi. Karena prestasi itu bisa banget diulang. Berarti dukungan dari orang tua itu penting banget ya, Bu? Penting, karena tadi baik lagi, sumber bahagianya anak ada di rumah. Sumber bahagianya anak ada di rumah. Kalau anak itu ngerasa nggak bahagia di rumah itu gimana, Bu? Bukan ganti rumahnya ya. Iya, Karena bukan ganti rumahnya tapi diomongin. Sekarang banyak banget fasilitas online yang menawarkan bantuan. Ya, ada Halodoc misalnya, saya sebut merek ya. Atau beberapa platform psikologi sudah banyak. Kalau bisa follow apa Ikatan Himpunan Psikologi Indonesia, kalian bisa lihat tuh mana yang bisa buat dicurhatin. Gratis. Kalau memang nggak ada dana untuk ke psikolog karena harus diakui psikolog memang nggak murah ya. Aku sombong dikit di Pun aja di Prinsip paling mahal psikolog. Dan itu nggak banyak ya anak sekolahan. Jadi boleh minta bantuan lah. Minta bantuan di platform yang gratis itu paling enggak kamu tahu kondisimu itu seperti apa sesuai dengan diagnosa profesional. Jangan self diagnose, oke? Jadi kamu tanya, jadi gimana ya caranya biar nggak ya? Cari kondisi fisikmu, psikismu, lalu itu kamu jadikan data, sampaikan ke orang tua. Kemarin aku kayak gini, hasilnya kayak gini, Toma, aku sedih banget. Bantu aku. Jangan bosan untuk minta bantuan. Dulu zaman kalian kecil apa-apa, Bu, selalu minta tolong. ambilin minum, suapin, Bu, Bu, mah, gitu, ya. Kenapa udah makin besar nggak mau minta bantuan? Kalau ada orang tua bilang, kok mama terus sih? Bisa bilang, aku tuh melibatkanmu loh, mah. Bilang gitu nggak apa-apa. Karena aku pribadi sebagai ibu senang kalau anakku minta bantuan. Senang banget. Kalau menurut Ibu nih, seberapa penting sih Bu bagi orang tua untuk memahami perubahan emosi anak pada masa remaja? Sangat penting. Sangat penting. Harus sensitif. Jangan hanya sensitif sama omongan orang. Kita sensitif. Anak kita itu kan aku ya, yang lahirin tentu ada di perut Membesarkan. kita, dibersamai, digedein sampai dia tumbuh. Bukannya paling mengenal ya, tapi belajar. Jadi kita mempelajari hal-hal yang kita minati. Kalau kita tertarik sama sesuatu itu kan kita akan pelajari ya. Masa iya nggak tertarik sama anaknya? Jadi anaknya dipelajarin. Kalau dipelajarin, ada hal yang nggak asik, yang rasanya tidak seperti biasa, maka ada something, ada sesuatu. Tanyain. Jadi masih sensitif. Saya punya 4 anak, 4 kurikulum. Jadi dan anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kurikulumnya beda. Capek. Tapi setelah ini saya nggak perlu capek. Saya nggak perlu mikir anak saya nanti kenapa-kenapa, dia nakal, dia narkoba, dia apa, udah nggak kena, udah saya lalui kurikulumnya. Gitu ya. Jadi gimana caranya orang tua itu sangat-sangat penting, harus sensitif sama perubahan-perubahan anak. Dia pulang ke rumah itu kenapa penting bagi orang tua ketika anak sekolah dia ada di rumah.
Tapi situasinya nggak gitu Bu Lina. Ya udah. Sekarang apa sih yang mau nggak bisa komunikasi? Handphone selalu Ada. nyaris 24 hour di tangan kita. Nyaris ya. Ya, Aku nggak mau bilang aku nggak WA. Handphonean. Aku handphonean terus. Tapi ada beberapa waktu emang nggak boleh ya. Karena di rumah kami ada hygiene apa handphone. Memang ada waktu tanpa handphone. Nggak bisa ketemu, bisa tolong terus apa komunikasikan lagi di mana mana ngepap segala macam. Jadi tidak ada alasan, tidak ada komunikasi. Kalau dibilang aku nggak bisa hadir Bu, kalau pas dia pulang sekolah aku nggak di rumah masih di kantor. Lah, video call. Nah, ibu masih di jalan ya, di rumah dulu, oke. Jadi sensitif terhadap perubahan perilakuan. tapi kan ada ya Bu, orang tua yang kayak mikirnya anak itu semakin remaja udah semakin besar, biarin aja, dia kan udah bisa berpikir sendiri. Nah itu gimana sih Bu? Padahal kadang kita, anak itu kan tumbuh ya Bu, ya aku pengen deh semua cerita-cerita itu ke mama gitu. Itu gimana itu Bu kira-kira? Oke, betul. Anak udah gede apa-apa sendiri. Kalau dipersiapkannya, kurikulumnya udah benar. Kalau yang dibah-bahno ya muncullah berita-berita nggak asik tentang anaknya, ya. Jadi gimana caranya ya nggak bisa, nggak bisa. Anak itu tadi Bunda bilang bahagianya dari rumah, nyamannya dari rumah, nyaman dikondisikan bersama-sama. Jadi mulai dari kecil piyi itu udah tahu komunikasinya kayak apa dan itu disepakati. Tentu berubah ya. Anak saya yang gadis tentu nggak semuanya diceritakan ke ibu. Yang dulu apa-apa pulang sekolah, bu, nggak. Sekarang memang makin irit, tapi yang prinsip dia diceritakan dan itu sesuai sama kesepakatan kami. Dia bilang, aku akan ceritakan yang ini tapi hari kesekian ya, Bu. Atau misalnya dia lagi ribut sama crushnya gitu ya, ada crush ya. Ada crushnya, misalnya dia pulang, oh biasanya diantar kok ini enggak gitu. Aku tanya nggak langsung saat itu. Besoknya baru aku tanya. Jadi gimana caranya nih orang tua biar nggak ngelepas anaknya, nggak bisa. Anak itu selamanya akan jadi anak. Selamanya. Aku even sudah punya anak, tetap jadi anak dari orang tua aku ya. Tetap maunya orang tua seolah-olah sok tahu gitu ya. Nanti kalilah akan jadi orang tua akan merasakan itu. Nah, tetaplah anak. Jadi tetap maunya diperhatiin, tetap minta nasihat ya, tetap banyak amanah dari situ ya karena selamanya jadi anak. Berarti kita nggak salah ya Bu, sebagai anak itu selalu bergantung terus sama orang tuanya. Bergantung yang seperti apa? Bergantung kayak kita dari perasaan kita nih Bu. Kita ngerasa nggak enak, kita bergantung buat cerita ke mereka gitu loh Bu. Oke, secara emosional mungkin pasti ada batas ya. Ketika sudah menikah, sudah ke jenjangnya baru, kan ada jenjang ya, tiap pertumbuhan itu udah nggak bisa lagi secara emosional apa-apa orang tua. Tapi kalau saat Hmm. ini kita ngomongin remaja, tentu iya. Buat kami para orang tua, mungkin Bu Yunita juga sama dengan saya, sebuah privilege ketika anak ceritanya ke kami. Ah, itu senang sekali. Saya punya kesepakatan sama adik adik saya, siapapun laki-laki yang suka sama kamu, beritahu aku orang yang pertama yang tahu. Dan itu kami sepakati. Jadi tinggal dilihat dia konsisten atau enggak. Kan tidak ada komitmen tanpa kesepakatan begitu Pak sebaliknya ya. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini yang perlu dikonsisteni nak. Silakan kalian bilang sama ibu di rumah, Bu, aku mau kesepakatan soal relasi kita ada. Boleh kok. Kayak gimana sih kan orang tua yang baik menurut saya yang mau belajar terus gitu. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan, ada batasan-batasan ya jadi kita nggak banyak merong-merongnya, nggak banyak bapernya. Gitu. Jadi boleh ya, tinggal bilang. Nah, apa sih Bu contoh bentuk perhatian kecil dari orang tua yang dapat meningkatkan kebahagiaan anak? Iya, iya, iya. Apa contoh kecil dari orang tua biar anaknya lebih happy? Iya, Tentu diperhatikan, ditanyain. iya Nah, betul. tapi untuk tahu happy-nya itu kan dari kecil kita udah di kami, di saya akan saya lihat anak satu 2 3 4 tentu beda-beda. Anak nomor satu ya senangnya dapat pujian, nggak dipeluk nggak apa-apa, yang penting dipuji. Yang nomor dua mesti dipeluk, udah ibu nggak usah banyak ngomong, yang penting ibu keteknya sini aku cium gitu misalnya ya. Yang ketiga senangnya diomongin, kalian tatap-tatapan, itu dipelajari. Lalu yang keempat, senangnya pakai omongan sama, sama dipeluk. Jadi udah dipuji, dipeluk-peluk. Dan itu kami pelajari, harus dipelajari sebagai orang tua. Jadi kalau apa yang bikin happy, hal kecil aja satu, ditanya hari ini suasana hatinya seperti apa. Pasti happy ya. Kalilah hari ini, tadi Bunda bilang, ada yang bikin sebel nggak nah hari ini? Nggak ada. Pasti happy ya. Iya, Bukan kepo itu perhatian.
Kalau kepo tuh, tadi ada yang tuh kepo. Kalau bagaimana kondisimu hari ini itu perhatian. Gitu ya? Nah, kalau kerjasama antar keluarga dan sekolah itu dapat membantu kesehatan mental yang bagaimana sih, Bu? Ya, satu, orang tua dan sekolah itu nggak bisa dipisahin. Ya, orang tua nitipin anak ke sekolah. Ingat ya, nitipin. Jadi, teman-teman, anak-anak di sini tadi Bunda sampaikan ya, kamu kalau ada kejadian bagus di sekolah, cerita sama orang tua di rumah. Jangan pas jeleknya aja. Jadi kalau ada yang hal-hal baik, guru baik, teman baik, lingkungan yang oke, itu di-share ke orang tua. Ya, jangan cuman pas jeleknya aja, ibu ini galak, tadi aku kena skors lah, baju mesti kegini. Jangan, baiknya juga diceritain. Agar em, kata sekolah itu ya, Kak, bagus di mata orang tua juga. Jadi nggak sekedar nitipin doang lalu selesai, enggak. Sinergitasnya jelas harus ada. Anak-anak nyeritain ke orang tua yang real. Ya, jangan dibuat-buat. Orang tua juga nggak selalu merespon segera. Tadi pakainya harus data-data dulu, cari datanya. Apakah harus terus berjalan bareng? Yes, nggak bisa dilepasin. Satu hal, orang tua hanya nitipin, jangan pure ngelepasin anak ke sekolah. Dan bukan tanggung jawab sekolah juga ketika anak-anak udah di luar ya. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua agar anak merasa aman didengar, dihargai di rumah sih, Bu? Oke, satu gestur tentu ya. Ini yang gampang banget deh, gestur. Ketika kamu mau cerita, tapi mama ibumu begini, ibumu tadi cerita apa? Gimana, Kak? Oh, terus gimana, Kak? Tenang nggak? Enggak. Gesturnya hadir, hadir utuh penuh. Jadi hadir dulu untuk anaknya. Hadir tuh gimana ya, fokus ke sana. Yang semua dihilangin dulu, buang. Ketika orang sudah tahu hadir, ngerasa nggak sendiri dong. Iya. Ya udah, kalau ngerasa nggak sendiri tuh mah ya udah tinggal lu doang yang gue percaya udah ngomong. Jadi hadir dulu. Sama yang tadi yang kita obrolin di depan soal memvalidasi perasaan, para frase, lebih fokus pada aku bukan kamu. Gimana sih, Bu? Kadang kan ada anak yang punya saudara itu lebih dari satu kan, Bu. Dia itu saat dia cerita ke orang tuanya atau berbagi perasaan ke orang tua itu bilang, kamu tuh anak pertama harus lebih kuat, jadi Hmm. tulang harus jadi pedoman buat adik-adik kamu. Padahal kita belum sekuat itu loh, Bu, buat jadi pedoman buat adik-adik gitu. Cuman orang tua ngerasa kita udah cukup gitu, Bu. Oke, oke. Kalian anak keberapa? Anak pertama, Bu. Oke, jadi curhat. Sedikit, Bu. Iya, iya. Kadang kasihan ya anak pertama itu ya. Dan di saya pribadi nggak saya tekankan gitu ke anak perempuan saya. Walaupun anak pertama sama. Satu hal nak, jangan sampai kalian berpikiran orang tua kalian tuh sayangnya beda-beda. No, sama sayangnya. Jadi kalau ada yang sampai bilang beda, ih kayaknya ibu ini sayangan sama mama deh dibanding aku. Pun begitu sebaliknya. Kayaknya ibu lebih sayangan adik deh dibanding aku. Enggak. Kalau kita bilang begini, Bunda suka analoginya begini. Orang tua tuh sayang ke anak itu sama, beratnya sama-sama 1 kilo. Anaknya tiga ya. Beratnya sama nih 1 kilo, hanya saja bentuknya beda-beda. Yang satu bentuknya bintang, satu bentuknya love, satu bentuknya persegi empat, beda-beda. Jadi kesannya kok bedain enggak, padahal rasa sayangnya, rasa cintanya sama. Kok bisa beda? Sesuai dengan histori kehamilan, bertumbuh, saat ini kan kalian tiga berapa bersaudara Kalila? Aku 3. Tiga orang beda-beda kan? Iya. Padahal satu rahim ya. Iya. Dan histori yang dibawa oleh ibumu tuh beda-beda. Hamilnya Kalila sama hamilnya adik tentu beda. Hamil sama adik yang lain juga Beda. beda. Dan itu membawa memori tersendiri buat ibumu. Oke, kalau ngerasa jadi anak pertama nggak perlu juga dibilangin saya ini juga belajar loh. Nah, dari perbincangan kita kali ini, kita belajar nih bahwa kesehatan mental remaja bukan hanya soal tidak stres atau tidak sedih, tetapi bagaimana mereka mampu memahami diri, mengolah emosi, dan merasa didukung oleh lingkungan sekitarnya. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung podcast ini. Terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah Sama-sama. menyempatkannya waktunya hadir pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Semandap yang selalu setia menonton podcast kami. Semoga podcast kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan see you next time guys. Bye-bye.